Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat YKB yang dikasihi oleh Tuhan, salam jumpa kembali dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Bersama saya Pendeta Robert S. Pandiangan dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Mampang Perapatan, anggota PGW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini Minggu 27 April 2025 yang ditulis oleh Pendeta Mungki Asas Mita dari GKI Sangkrah Solo dengan judul Keluar dari Gereja, yang dilandaskan pada Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 31, dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Yohanes 20 ayat 24. Sebelum merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan-Mu hingga pada minggu hari ini. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa menguasai hati kami dan memberi kami kemampuan, kekuatan untuk boleh memahami sekaligus mengimani dan melakukan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami telah bersedia mendengar. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Yohanes 20 ayat 24. Dengarkanlah firman Tuhan. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang. Sahabat, ada orang yang memiliki anggapan bahwa ia bisa menjadi orang yang beriman kepada Yesus tanpa harus menjadi anggota gereja. Atau karena sesuatu kekecewaan, seseorang memutuskan untuk keluar dari komunitas gereja. Sikap dan pemahaman semacam itu tentu saja tidak benar dan bijak. Mungkin perasaan Thomas bercampur aduk, kecewa, takut, marah, dan yang lainnya. Peristiwa penyaliban dan kematian Yesus memang memukul dirinya sangat telak. Dalam kedukaan dan ketakutannya, ia sengaja menjauh dari persekutuan para murid Tuhan. Tetapi bukan ketenangan yang ia dapatkan. Malahan, ia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit. Sementara murid yang lain telah mengalami sukacita yang besar, Thomas justru masih terus berada di kubangan kedukaan yang dalam. Semuanya itu disebabkan karena Thomas dengan sengaja menjauh dari persekutuan para murid Tuhan. Tentu saja hal ini merupakan suatu kerugian besar yang dialami oleh Thomas. Tidak semestinya dalam kedukaan ia menjauh dari persekutuan para murid. Justru sebaliknya, di dalam kekalutan dan kedukaan yang mendalam, sangat penting untuk tetap berada di persekutuan, karena di sana setiap murid dapat saling menguatkan. Sahabat, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan sendirinya akan menjadi bagian tak terpisahkan dari persekutuan orang percaya atau gereja. Oleh karena itu, janganlah kita menjauhkan diri dengan alasan apapun. Dalam persekutuan itulah kita berjumpa dengan Tuhan yang bangkit. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan kami, sungguh indah firman-Mu mengingatkan kami pada hari ini, agar kami tetap senantiasa bersama dengan teman-teman seiman dalam persekutuan kami di gereja-Mu. Walaupun ada tantangan, ada yang mengecewakan hati, tetapi dengan kebersamaan, dengan interaksi, kami boleh saling meneguhkan. Dan sukacita akan tetap terpelihara dalam jiwa kami masing-masing. Kuatkan kami dalam kehidupan ini melalui Roh-Mu yang kudus, ya Allah Bapa. Terpujilah Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.